Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du, segala puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita masih terus diberikan nikmat kesehatan, nikmat waktu, dan banyak nikmat-nikmat yang lain yang tidak terhingga jumlahnya, banyaknya, yang harus terus dan patut kita terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat dan pengikut-pengikut beliau. Semoga kelak kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Allahumma amin. Anak-anak ustazah kelas 8 semuanya, apa kabar? Ya, ustazah berharap selalu dalam keadaan sehat walafiat ya anak-anak ustazah. Ya, kian hari kian banyak saja yang terdampak Covid ya, kena virus Covid. Nah, kemudian ya kita tetap harus terus untuk menjaga kesehatan kita ya anak-anak ustazah. Dimanapun kita berada, kita harus tetap menjaga kesehatan kita, tidak bermudah-mudah dalam berpergian jika tidak penting ya, dan jika pun harus pergi harus tetap selalu mengikuti protokol kesehatan ya anak-anak ustazah sekalian semuanya. Semoga anak-anak ustazah tetap terus bersemangat ya untuk melakukan pembelajaran kita pada pagi hari ini ya. Kemudian ustazah ucapkan jazakumullah khair kepada anak-anak ustazah yang telah mengikuti ujian penilaian tengah semester ya dengan baik. Namun masih ada juga yang belum mengikutinya. Ya, ustazah berharap anak-anak ustazah ya agar segera ya menyelesaikan nilai-nilai ujian-ujian teori maupun praktek ya yang ustazah pegang ya, yang ustazah ampu mata pelajarannya seperti PJOK, IPS dan PKN. Jadi ustazah berharap anak-anak ustazah segera, batasnya itu ya sampai hari Sabtu ya. Nah, yang belum mengirimkan nilai praktek PJOK, PKN maupun IPS, nah segera ya. Nah, agar nilainya ada. Ya anak-anak ustazah sekalian, kita lanjutkan materi kita pada pagi hari ini. Ya, materi kita yang lalu adalah tentang kebugaran jasmani. Ya, kebugaran jasmani. Kita sudah membahas tentang apa itu kebugaran jasmani, kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi kebugaran jasmani seseorang, kemudian ciri-ciri seseorang itu dikatakan bugar ya. Ciri-ciri seseorang itu dikatakan bugar ya. Dia ada berapa poin ini? Ya, ada 8 poin ya. 12 ya, 12 poin. Ya, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 poin. Nah, jadi ciri-ciri seseorang dikatakan bugar itu ada 12 poin yang harus anak-anak ustazah ingat ya. Kemudian ini nanti dicatat, diringkaskan tetap ya yang garis-garis besarnya. Ya, termasuklah yang lalu daya tahan jantung, peredaran darah dan paru-paru, kemudian bentuk tubuh, kekuatan otot, tenaga ledak otot, daya tahan otot, kecepatan, kelincahan, kelentukan, kecepatan reaksi dan koordinasi ya. Nah, di sini juga ya yang lalu sudah dijabarkan tentang beberapa
beberapa hal berikut agar latihan yang dilakukan benar-benar bermanfaat. Nah, jadi dilihat bagaimana jenis latihannya, volume latihannya, frekuensi latihannya, intensitas latihan. Nah, cara menghitung denyut nadi. Nah, ini di sini ada ya. Nah, minggu lalu sudah kita pelajari. Kemudian kita lihat konsep kekuatan dan daya tahan otot. Nah, ini juga sudah ya. Kita lihat di sini. Kekuatan otot adalah kemampuan sekelompok otot melawan beban dalam suatu usaha. Misalnya kemampuan otot lengan mengangkat kursi. Sedang daya tahan otot adalah ya kemampuan sekelompok otot melakukan serangkaian kerja dalam waktu lama. Daya tahan, namanya daya tahan ya, seberapa lama otot kita bertahan dalam menahan beban kerja yang kita lakukan, ya kan? Jadi kekuatan dan daya tahan ini saling berkaitan ya anak ustazah. Ya, karena kita sering berlatih hingga kita dapat bertahan lama dan akhirnya otot kita kuat. Nah, seperti itu. Ya. Nah, selanjutnya konsumsi kelenturan persendian. Nah, ini juga sudah ya, kemampuan persendian untuk bergerak secara luas menurut bidang geraknya. Ya. Di sini kita lihat ada takaran latihannya, yaitu adalah sebagai berikut. 1. Frekuensi latihan dapat dilakukan setiap hari. Ya, 2. Intensitas merupakan batas rasa nyeri, artinya pada saat merenggang persendian akan terjadi reaksi tubuh berupa tegangan otot. Ya. Jadi frekuensi latihan harus dilakukan setiap hari supaya apa? Supaya lentur otot-ototnya, sendi-sendinya ya. Kemudian intensitas merupakan batas rasa nyeri. Nah, intensitas itu apa? Ya. Latihan dilakukan secara kontinu ya, intensitas secara terus-menerus. Kemudian intensitas ini juga batas ya, batas rasa nyeri yang kita rasakan ketika melakukan latihan kelenturan. Nah, jika terus-menerus kita lakukan ya, latihan kelenturan ini, maka akan terasa nyaman. Nah, jadi intensitas itu merupakan batas rasa nyeri ya yang kita rasakan. Nah, misalnya kita latihan misalnya menggerakkan sendi-sendi pinggang kita ya, misalnya kita meliukkan pinggang kita ke kiri dan ke kanan, pasti terasa sakit ya. Terasa sakit itu adalah batas rasa nyeri yang dikatakan dengan intensitas. Namun kita tidak putus asa ya dengan rasa nyeri tersebut. Itu karena apa? Karena kita tidak pernah menggerakkannya hingga terasa kaku dan akan terasa nyeri ya. Mungkin juga terasa pegal. Namun kita ulangi lagi kegiatan kegiatan pelenturan ya, sendi-sendi pinggang ya, dengan meliukkannya lagi. Misalnya dalam keesokan harinya mungkin rasa nyeri tidak separah hari pertama kita, saat pertama kali kita melakukan pelenturan sendi pinggang, iya kan? Nah, jadi anak ustazah pasti bisa merasakan ya. Kita yang tidak pernah bergerak kemudian bergerak pasti akan merasakan nyeri, pegal, ya kan? Nah, namun keesokan harinya kita lakukan ya, tapi ingat ya waktunya jika ingin maksimal itu 20 sampai 30 menit ya. Ya, intinya sebelum mau melakukan latihan atau olahraga yang lebih berat lagi, kita harus melakukan peregangan dulu ya. Peregangan ini gunanya untuk melenturkan sendi-sendi ya, sendi-sendi. Misalnya sendi-sendi mana? Jari, pergelangan tangan, sendi lengan ya, lengan ya, bahu ya. Kemudian apa? Sendi leher, pinggang, kemudian lutut. Nah, seperti itu ya. Jadi harus rutin. Nah, jadi tidak akan ada lagi rasa nyeri jika terus-menerus ya dilakukan dan akan terasa nyaman.
Ya, bahkan bisa jadi badan kita terasa sakit jika kita tidak pernah berolahraga. Ya, terasa berat badan ini. Ya. Baik anak-anak saja, durasi yaitu time, ya. Durasi atau time, waktu yang diperlukan untuk peregangan tergantung pada ukuran persendian. Ya, berkisar 4 sampai 30 detik dan dilakukan 1 sampai 3 kali ulangan untuk setiap persendian. Nah, ini latihan persendian ya anak saja. Namun untuk secara keseluruhan ya, untuk melakukan olahraga ini yang baik ya, efektif ya, sekali melakukan itu adalah 20 sampai 30 ya. Situ sudah bagian dari latihan pendinginan ya. Jika 30 menit itu sudah termasuk latihan pemanasan dan pendinginan ya. Latihan intinya 20 menit ya. Nah, seperti itu. Makanya untuk pemanasan misalnya kita lakukan 5 menit. Ya, 5 menit. Kemudian latihan inti, nah misalnya anak saja mau lari jarak pendek atau lari bolak-balik atau lari zigzag, kemudian lari sambil melompat. Nah, itu latihan intinya selama 20 menit misalnya. Kemudian habis itu pendinginan ya. Pendinginan agar otot-ototnya ya rileks ya, setelah melakukan olahraga yang agak lebih berat ya. Nah, baik anak-anak saja, kita lanjutkan konsep daya tahan paru dan jantung. Nah, di sini untuk minggu lalu sudah ini, tapi kita ulang ya. Daya tahan paru dan jantung adalah kemampuan fungsional paru dan jantung menyuplai oksigen untuk kerja otot dalam waktu yang lama. Jadi, daya tahan paru dan jantung itulah kemampuan fungsional paru dan jantung menyuplai oksigen untuk kerja otot dalam waktu yang lama. Ya, kualitas daya tahan paru dan jantung dinyatakan dengan VO kuadrat maksimum ya, yakni banyak oksigen maksimal yang dapat dikonsumsi dalam satuan ml per kilogram ya, BB per menit. Ya, ml ini biasanya mol per kilogram, BB ini apa, berat badan per menit ya. Ciri latihan untuk daya tahan paru-paru dan jantung ya, geraknya melibatkan otot-otot besar. Ya, model latihannya seperti berjalan dan berlari, gerakannya kontinu atau apa nih maksud kontinu, yaitu terus-menerus ya, rutin, ritmis ya. Model latihannya seperti bersepeda atau jogging dengan kecepatan tertentu. Olahraga permainan, voli, tenis atau bulu tangkis tetap kurang dianjurkan ya. Jadi olahraga permainan voli, tenis atau bulu tangkis tetap kurang dianjurkan, dan sifat gerakannya aerobik, yakni gerakan dilakukan pada intensitas sedang dan diukur dengan kenaikan detak jantung latihannya, seperti lari dengan kecepatan sedang. Adapun takaran latihannya, nah anak-anak saja takaran latihannya ya di sini dijabarkan. Jadi untuk memacu ya kerja paru ya, kerja jantung, paru dan peredaran darah ini ya agar tetap berjalan dengan normal. Nah, dia latihan yang perlu dilakukan bagi misalnya kita yang ingin tetap bugar ya, dengan jantung yang sehat. Nah, itu aktivitas olahraga yang dilakukan tidak boleh yang terlalu berat-berat ya, tapi kontinu ya, sedang aktivitasnya. Seperti apa? Berlari ya, berlari misalnya anak saja berlari-lari itu juga tidak harus larinya yang seperti atletik lari ya. Larinya misalnya jaraknya 1 kilo ya, tapi larinya lari kecil saja, 1 kilo atau setengah kilo ya, larinya lari kecil saja ya. Kemudian bersepeda juga bisa, bersepeda santai. Nah, itu juga kan
membantu kerja otot ini membantu jantung kita ini untuk menyuplai oksigen ya. Jadi kita bisa bernapas itu lega ya, tidak sesak seperti itu dengan kita bergerak, dengan kita goes dengan bersepeda ya. Nah seperti itu. Kemudian lari juga ya, jalan juga termasuk ya, berjalan. Nah jadi olahraga yang ringan ya, atau yang sedang yang kita lakukan dalam memacu kerja otot, memacu kerja jantung, paru ya, dan peredaran darah kita agar tetap lancar ya. Makanya penderita jantung tersebut ya dianjurkan untuk jalan pagi, misalnya jalan sore. Nah, agar kerja jantungnya bagus ya, oksigen dapat menyuplai oksigen ya ke jantung hingga kita bisa bernapas dengan baik, normal ya. Nah, jadi tidak boleh banyak berdiam diri di rumah ya tanpa aktivitas, apalagi ya walaupun sudah tua kita harus bisa memaksimalkan mengatur waktu ya untuk makan yang benar ya, makan ya dengan pola hidup sehat ya, kemudian olahraga yang baik ya. Jadi walaupun sudah tua tetap bugar, tetap fit ya. Jadi walaupun sudah tua tetap bugar, tetap fit, dan harus ya olahraga juga ya walaupun sudah tua, karena jika tidak ada bergerak ya itu yang mengkhawatirkan ya terjadi serangan jantung ya. Kemudian apalagi pola makan yang kurang baik, nah itu akan bisa menyebabkan misalnya kolesterolnya naik tinggi ya, karena banyaknya kadar lemak. Kemudian ya bisa juga memacu diabetes jika kurang berolahraga. Makanya kita selagi muda kita harus ya berolahraga. Ya tidak usah panjang-panjang ya, 20 menit anak ustazah silahkan ya, pagi-pagi lari pagi, dan kita juga tegak bugar, kita akan fresh, kemudian kita akan ceria ya dengan misalnya berolahraga, lari pagi keliling-keliling halaman 5-10 kali. Nah, rutin dilakukan. Jadi badan kita ini akan terasa bugar, tidak berat ya. Dan tidak berat dibawa ya. Bawaannya nanti akan tetap bugar jika terus berolahraga rutin. Ya. Jadi jika tidak bisa berolahraga dengan alat-alat yang berat ya gunakan dengan alat yang seadanya ya, dengan menggunakan gerakan-gerakan yang sederhana saja tapi rutin dilakukan ya. Kemudian anak saja juga tidak sekalian ya bentuk refreshing juga ya, setiap pagi berolahraga. Ya, kita lihat di sini adapun takaran latihannya. Nah, kita lihat untuk latihan kerja otot, jantung dan paru. Kita lihat frekuensi untuk mendapatkan kebugaran paru dan jantung. Latihan dilakukan secara teratur 3 sampai 5 kali per minggu. Ya, anak ustazah 3 sampai 5 kali per minggu. Ya. Kemudian intensitas 75 sampai 85% dari detak jantung maksimal. Durasi setiap berlatih dilakukan selama 20 sampai 60 menit tanpa berhenti. Nah, ini 20 sampai 60 menit tanpa berhenti. Nah, ini sampai 1 jam ya berarti. Jadi kita lihat jika kita melakukan olahraga selama 20 sampai 60 menit ya tanpa berhenti. Tapi ingat ya, olahraga untuk memacu kerja otot, maksudnya kerja paru, jantung dan peredaran darahnya agar tetap lancar, baik. Nah, itu dengan waktu 20 sampai 60 menit itu mungkin akan mendapatkan hasil yang maksimal. Nah, dengan intensitas ya tingkat pencapaian 75 sampai 85% ya. Detak jantung berjalan dengan maksimal dan normal ya anak ustazah. Nah, begitu dia. Jadi
olahraga apapun yang anak ustazah lakukan, nah itu yang efektif memang 5 kali ya, 4 sampai 5 kali dalam per minggu itu yang efektif ya. Misalnya anak ustazah rajin berolahraga untuk menurunkan berat badan, nah berolahraga lah dalam 1 minggu itu 3, 4 atau sampai 5 kali per minggu dengan waktu ya 20 sampai 30 menit. Nah, tapi jika dia olahraga untuk kerja jantung paru, nah ini bisa sampai 1 jam. Misalnya kalau jika kita bersepeda kan 30 menit terkadang masih kurang ya. Nah, lakukan sampai 1 jam bersepeda atau berjalan kaki. Misalnya jalan kaki misalnya 1 kilometer ya jauhnya. Nah, itu kan tidak cukup untuk 30 menit misalnya, apalagi misalnya panjang tapi jalannya jalan santai, atau berlari kecil. Nah, itu mungkin tidak cukup 30 menit. Nah, ya bisa dilakukan sampai 60 menit. Nah, begitu ya anak-anak saja, kurang lebih seperti itu. Baik, kita lanjut. Selanjutnya adalah bentuk aktivitas latihan kekuatan dan daya tahan. Bentuk aktivitas latihan kekuatan dan daya tahan. Ya, dalam melakukan bentuk latihan kekuatan dapat dilakukan 3 prinsip dasar. Yang pertama, ya ini bentuk latihan kekuatan ya, bergerak. Ya, apa itu bergerak? Rangkaian gerak dinamis yang dilakukan secara berulang-ulang dalam jangka waktu tertentu. Ya, rangkaian gerak dinamis yang dilakukan secara berulang-ulang dalam jangka waktu tertentu. Seperti jogging, senam aerobik, ya, bersepeda, berenang dan lain-lain. 2. Mengangkat atau lift, rangkaian gerak melawan beban seperti mengangkat, mendorong, menarik beban baik berat tubuh sendiri maupun beban dari suatu benda seperti dumbbell, barbel, bola medicine dan lain-lain. Yang model latihannya seperti weight training, calisthenics atau push up, back up, sit up dan lain-lain. Ya, yang ketiga meregang atau stretch. Ya. Rangkaian gerak mengulurkan otot dan merenggangkan persendian. Jenis latihan ini sangat berguna untuk meningkatkan kelenturan persendian dan kelenturan otot. Nah, berikut bentuk-bentuk latihannya. Nah, baik kita lihat di sini anak ustazah latihan kekuatan dan daya tahan. Nah, dia meliputi 3 prinsip, ada bergerak, ada mengangkat dan meregang. Nah, bergerak tersebut banyak dilakukan dengan cara yang berulang-ulang ya dalam jangka waktu tertentu. Seperti ustazah bilang ya, yang kita lihat tadi untuk daya tahan jantung, paru ya dan peredaran darah. Nah, itu adalah dengan jogging ya, senam aerobik, bisa bersepeda, berenang. Nah, mengangkat ini tentu beban yang cukup berat ya, beban-beban yang dilakukan dengan ya beban-beban yang berat. Nah, jika kita tidak pernah mengangkat sesuatu, tentu kita akan bisa dikatakan tidak tahan ya akan beratnya beban tersebut. Misalnya jika kita pernah mendorong sebuah galon air, nah apalagi awalnya mungkin tidak terdorong oleh kita, kemudian esoknya kita dorong lagi, nah mungkin akan ya ada perubahan, kita jadi bisa, yang tadi tidak bisa jadi bisa. Kenapa? Karena rajin dilatih ya, dan kita kuat untuk mendorongnya. Nah, karena kita melakukannya tidak hanya cukup sekali, namun berulang. Ya, begitu juga dengan mengangkat misalnya. Awalnya kita tidak sanggup mengangkat galon, setelah kita coba. Ya, keesokan harinya lagi kita coba, hanya terangkat sedikit. Keesokannya lagi kita coba hanya ya terangkat 1/4. Keesokannya lagi kita coba terangkat setengah. Ya, keesokannya lagi kita coba mungkin terangkat 1 galon itu bisa kita angkat. Ini misalnya ya anak ustazah. Nah, kenapa? Karena kita rajin berlatih hingga tubuh kita kuat menahan beban tersebut. Nah, tapi kalau kita tidak pernah mencobanya, tidak pernah berlatih, nah itu pasti ya tidak bisa. Nah, jadi olahraga ini butuh rutinitas ya, butuh continue ya, terus menerus anak ustazah ya. Ya, jadi anak ustazah jika misalnya tidak pernah sama sekali
menyapu dari depan sampai belakang rumah yang misalnya panjang rumahnya 25 meter misalnya, ya akan terasa berat. Tapi jika anak ustazah mencoba melakukannya hingga itu menjadi kegiatan yang rutin, ya, dan akhirnya anak ustazah tidak akan pernah merasa kelelahan lagi. Nah begitu. Jadi intinya berolahraga ini butuh rutinitas, ya, butuh kontinu, terus menerus. Jadikan rutinitas, ya, rutin, kegiatan sehari-hari yang rutin, yang terbiasa dilakukan hingga tidak terasa berat. Begitu juga dengan olahraga, ya, anak ustazah. Nah, baik, meregang. Kita lihat di sini, ya, tadi mengangkat itu bagian dari mengangkat, mendorong, menarik beban berat, ya. Kita lihat seperti ini adalah alat, ya, alat berat, ya, dumbbell, barbel, ya, bola, medicine dan lain-lain. Yang model latihannya seperti weight training. Weight training ini latihan, ya, anak-anak ustazah latihan olahraga. Nanti anak ustazah bisa lihat media lain. Weight training ini bentuk latihannya yang menggunakan alat berat, ya, yang sudah ada. Calisthenics juga ini alat, ya, push up, ya, untuk push up bisa back up, sit up dan lain-lain. Nah, tanpa alat ini juga kita bisa melakukan, ya, push up, back up, sit up. Nah, bisa, ya. Tapi weight training ini, ya, ada memang di antara olahraga ini yang memang menggunakan alat-alat olahraga, ya, anak ustazah tahu seperti apa, ya, ya, weight training ini semacam alat juga yang digunakan, ya. Kemudian treadmill. Nah, itu treadmill tahu kan? Treadmill. Nah, itu kan alat olahraga juga, ya. Kita bisa berjalan, berlari di situ, kita bisa juga berpacu dengan waktu yang kita tentukan sendiri kecepatannya, ya. Yang ketiga, meregang. Nah, peregangan. Jadi kekuatan dan daya tahan itu meliputi 3 hal ini, ya, prinsipnya. Dan ada itu apa itu pengertiannya, kemudian apa itu contohnya, anak ustazah sudah jelaskan. Anak ustazah semoga, ya, bisa dipahami. Nah, kita lihat aktivitas bentuk latihan daripada meregang, stretch, ya. Nah, mungkin ini sudah, ya, kita lihat di sini. Pembelajaran aktivitas kebugaran jasmani pada semester 2 ini merupakan kelanjutan dalam proses pembelajaran yang telah dilakukan pada semester 1. Oleh karena itu, materi yang telah dipelajari semester 1 dapat dijadikan sebagai penguatan pada semester 2 sehingga peserta didik dapat meningkatkan kebugaran dan memperkaya gerak dalam aktivitas kebugaran dengan materi pokok sebagai berikut. Nah, kita lihat di sini. Kekuatan dan daya tahan otot lengan, dada dan bahu dengan push up. Nah, anak ustazah pandai push up, ya. Jika push up yang seperti ini mungkin sedikit mudah, ya, anak ustazah. Kenapa? Karena dia bertumpu dengan lutut dan kaki ini menggantung. Kita lihat aktivitas push up dengan tumpuan kedua lutut dan tangan, dilanjutkan dengan tumpuan kedua ujung telapak kaki dan kedua lutut. Nah, seperti ini mungkin agak mudah dibandingkan dengan tumpuan hanya dengan kaki yang seperti kita ketahui, ya. Nah, jadi bertumpu pada lutut, ini kedua tangan kita menekan, ya, di lantai. Kita lakukan gerakan apa? Ya, membungkukkan badan kita ke lantai, jangan sampai turun ke lantai, ya. Kemudian kita naikkan lagi dengan kaki menggantung seperti ini. Kita lihat tahapan pembelajarannya di sini, ya. Posisi awal telungkup bertumpu dengan kedua tangan dan kedua lutut. Badan lurus, pandangan ke depan. Ya. Yang kedua, gerakan pertama, tekuk kedua sikut ke samping hingga badan dan dada turun menyentuh lantai. Nah, berarti siku kita ini kita tekuk. Anu saja bisa praktekkan di rumah pada saat ini juga, ya. Coba dipraktekkan, ya. Pada saat ini juga di tempat, ya. Nah, anu saja bisa seperti ini, ya. Buat posisi seperti ini, ya. Tekukkan
siku kita hingga badan kita turun ke lantai ya, menyentuh lantai atau matras. Gerakan kedua, luruskan kembali kedua sikut hingga badan dan dada kita terangkat dari matras. Lakukan seterusnya sampai hitungan 1 kali 8. Bisa? Nah, jadi anak ustazah ya, ustazah berharap ketika kita olahraga, ini anak ustazah juga bisa langsung praktekannya di rumah, ya, sesuai dengan tahap pembelajaran ini, sesuai dengan gambar yang anak ustazah amatin. Coba lakukan 1 kali 8. Jadi anak ustazah bisa sekalian praktek juga di rumah, ya, mempraktekannya, ya. Coba ya anak ustazah 1 kali 8 kali, ya, 1 kali 8 ya, sampai 8 kali hitungan ya. Misalnya turun 1, ya, kemudian tegakkan lagi sikutnya 2, turun lagi 3, naik lagi 4 sampai 8 kali. Baik anak ustazah. Nah, ini olahraga ya tetap membuat kita bugar, kita lakukan secara rutin ya, terus menerus. Kemudian ya anak ustazah sekalian, anak ustazah jangan lupa untuk mencatat materi ini secara ringkas di buku catatan, hingga mudah nanti anak ustazah membaca dan mengulang-ulangnya ketika ujian PAS ya di bulan 12. Ya, tidak boleh malas ya, harus rajin, bersemangat ya anak ustazah, agar tidak ketinggalan ya. Daring tidak menjadi halangan kita untuk menuntut ilmu ya anak ustazah. Nah, jadi semangatlah untuk terus mengikutinya ya. Ya. Kita cukupkan dulu materi kita sampai di sini. Kita sambung minggu depan insyaallah. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.